Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini materi kita adalah tentang logaritma. Logaritma merupakan invers dari bentuk bilangan berpangkat. Secara umum ditulis A pangkat C sama dengan B. Kita perhatikan bagaimana perubahannya menjadi logaritma. Bilangan pokok A menjadi bilangan pokok logaritma, kemudian B ini kita logaritmakan sama dengan C. Jadi logaritma ini untuk menemukan pangkat dari A agar nilainya sama dengan B. Jadi A itu tidak boleh sama dengan 0 dan B harus besar dari 0, di mana A merupakan bilangan pokok dan B disebut dengan numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Khusus untuk bilangan pokoknya 10 tidak perlu dituliskan. Jadi 10 log B cukup ditulis log B saja. Contoh, nyatakan dalam bentuk logaritma. Pertama, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, kalau kita rubah menjadi logaritma, 3 pangkat 2 sama dengan 9 itu adalah 3 log 9 sama dengan 2. Jadi kalau kita perhatikan, pokoknya 3, kemudian 3 log 9 ini sama dengan 2. Jadi kita menentukan pangkat sebuah bilangan. Kemudian 2 pangkat min 5 itu sama dengan 1/32. Kalau dijadikan bentuk logaritmanya adalah 2 log 1/32 sama dengan min 5. Min 2 6 pokoknya, kemudian min 1/32 yang dilogaritmakan, lalu yang min 5 hasil dari logaritma. Itu juga dengan ini, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ini bilang pokoknya 10, tidak perlu kita tulis, cukup ditulis log 1000 sama dengan 3. Sifat logaritma yang pertama, P log A dikali B sama dengan P log A tambah P log B. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di sini A kali B, maka bisa kita ubah seperti ini, P log A ditambah P log B. Kita buktikan, misalkan P pangkat X sama dengan A, maka P log A sama dengan X. Kemudian P pangkat Y sama dengan B, maka kalau diubah dalam bentuk logaritma adalah P log B sama dengan Y. Lalu 1 dan 2 kalau kita kalikan, P pangkat X dikali P pangkat Y sama dengan A kali B. Jadi dari 1 dan 2 ini kalau dilakukan perkalian, P pangkat X dikali P pangkat Y sama dengan A kali B, dimana pangkatnya kita jumlahkan X tambah Y. Maka jika dirubah dalam bentuk logaritma menjadi P log A dikali B sama dengan X tambah Y. 1 dan 2 kita substitusikan ke 3, maka terbukti bahwa sifat yang pertama ini adalah benar. Sifat berikutnya yang kedua, yaitu sifat yang kedua, P log A dibagi B sama dengan P log A dikurang P log B. Juga bisa dibuktikan seperti yang pertama. Yang
Yang ketiga, P log A pangkat N. Pangkatnya ke depan menjadi N dikali P log A. Kemudian A log B juga bisa kita ubah menjadi P log B per P log A, di mana P nya boleh kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita. 1 per A log B sama dengan B log A. Atau sebaliknya, kalau di sini B log A, maka kalau di sini juga sebaliknya A log B. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat N log B sama dengan 1/n. Jadi kalau ini N, maka jadi 1/n sini. A log B. Sifat ketujuh, A pangkat N log B pangkat M. Maka M nya jadi pembilang, sedangkan N jadi penyebut, dikali A log B. Kemudian A pangkat A log B itu sama dengan B. Yang ke-9, P log 1, bilang pokoknya P log 1 itu sama dengan 0. Kemudian bilangan pokoknya A dan yang dilogaritmakan A juga, bilangan pokok dengan yang dilogaritmakan sama, maka logaritmanya sama dengan 1. Yang terakhir, P log A dikali A log B sama dengan P log B. Jawabannya ini, dan bisa diringkas P log B. Lanjut pada contoh soal. Yang pertama kita bahas 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Kalau tambah, maka antara ini ditambah, maka sama dengan yang dilogaritmakan itu dikalikan 24 dikali 3. Terus yang kurang menjadi membagi bilangan yang tadi. Jadi sifat ini yang digunakan. Kemudian hasilnya 24 kali 3 dibagi 9 adalah 8. Kemudian angka 8 ini kita ubah jadi bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Lalu menggunakan sifat ini, angka 3 ke depan jadi 3 kali 2 log 2. Kemudian 2 log 2 sama dengan 1, karena sifatnya yang ini A log A sama dengan 1. Soal berikutnya, log 5 tambah log 4 dikurang log 2 ditambah log 10. Ini bilangan pokoknya berapa? Nggak ditulis, berarti bilangan pokoknya 10. 5 tambah log 5 tambah log 4, nah, dikali. Kemudian kurang log 2, berarti dibagi, ditambah 10, kita kalikan. Dan sama, sifatnya sama dengan yang di atas. 5 kali 4 kali 10 bagi 2, hasilnya 100, log 100. Kemudian 100 kita ubah jadi bilangan berpangkat 10 pangkat 2. Kita gunakan sifat ini jadi 2 log 10. 10 log 10 1. 10 log 10 kita gunakan sifat ini. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Berikutnya 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurang 3 kali log 1/4. Yang pertama kita ubah dulu 8 menjadi bilangan
pokok bilang pangkat 2 pangkat 3. Kemudian yang pangkatnya ini ke sini. Kemudian yang ini 3 naik ke sini. Setelah selesai, yang akar 2 jadi pangkat setengah. Kemudian yang 1/4 kita ubah menjadi 2 pangkat min 2 1/4. Lalu dengan menggunakan sifat ini kita selesaikan. Yang tambah kita kalikan 2 pangkat, ini 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat setengah. Kemudian kalau yang kurang ini membagi, jadi dibagi 2 pangkat min 6 tambah setengah, kemudian dikurang min 6, maka hasilnya 12 setengah. Jadi 2 log 2 pangkat 12 setengah, 21. 12 setengah dikali 1 tentu saja 12. Tentukan nilai 5 log 7 dikali 7 log 625. Yang pertama kita gunakan sifat ini, diringkas menjadi sifat ini ya, diringkas menjadi P log B, berarti ini 5 log 625. Kemudian 625 kita jadikan bilang berpangkat 5 pangkat 4. Menggunakan sifat ini kita ubah menjadi 4 dikali 5 log 5. Dengan menggunakan sifat ini A log A sama dengan 1, maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Contoh berikutnya, dengan menggunakan sifat logaritma tentukan nilai 3 log 27. Kemudian soal berikutnya 1/25 log 125. Yang nomor 3 akar 7 log 1/343. Soal yang pertama 3 log 27. 27 kita ubah jadi bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Kemudian dengan menggunakan sifat ini kita ubah menjadi 3 dikali log 3. Lalu gunakan sifat A log A sama dengan 1, maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Soal berikutnya 1/25 log 125. 1/25 itu kita ubah menjadi 5 pangkat min 2 log 5 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat ini kita ubah menjadi 3 per min 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah min 3 per 2. Terus akar 7 log 100 1 per, berikutnya akar 7 log 1/343. Akar 7 adalah 7 pangkat setengah, kemudian 343 ini jadi 7 pangkat 3. Kemudian 1/7 pangkat 3 ini diubah menjadi 7 pangkat min 3 menggunakan sifat ini. Kemudian dengan sifat ini kita ubah menjadi
min 3 per 1/2 dikali 7 log 7. Min 3 dibagi setengah adalah min 6, sementara 7 log 7 adalah 1. Hasilnya hingga hasilnya adalah sama dengan min 6. Contoh soal berikutnya, jika diketahui log 2 0,3010 dan log 3 0,4771, tentukan log 12. Bagaimana kita ketahui log 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Ini faktorisasinya. Dan sesuai dengan menggunakan sifat ini, kita uraikan menjadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Log 2 0,3010 dan seterusnya. Itu juga dengan log 3 kita ganti dengan 0,4771. Sehingga kalau dijumlahkan adalah 1,079. Berikutnya log 100 berikut 0,125. 0,125 kita ubah jadi nilai pecahan, yaitu 125 per 1000, atau jika disederhanakan sama-sama dibagi 125, 1/8. Nah, 1/8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat min 3 dengan menggunakan sifat P log A pangkat N, maka kita ubah menjadi min 3 dikali log 2. Log 2 kita ganti dengan 0,3010. Maka hasil perkaliannya bisa dicari di kalkulator atau dikalikan sama 0. Itu saja mungkin dari Pak.